warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Oke, kembali lagi pada diskusi atau cerita buku, masuk pada subbab yang berikut dalam bukunya Fakhruddin Faiz dengan judul bukunya Sebelum Filsafat. Pekan-pekan kemarin, beberapa hari yang lalu, kesempatan video yang kemarin sudah berbicara tentang 4 subbab terkait pada isi buku. Kemudian masuk pada subbab yang kelima. Dengan pembicaraan kita akan berbicara tentang menjadi bijaksana dengan filsafat. Oke, baik kawan-kawan dimanapun berada, banyak kemudian orang yang menilai bahwa mendalami filsafat atau menghayati hidup ala seorang filosofi itu adalah sesuatu yang kurang kerjaan, melangit, tidak realistis, terlalu bulat dan muter-muter, terlalu neko-neko dan tidak jelas maunya, bikin pusing, membikin susah hal-hal mudah, dan lain sejenisnya. Ada sebuah cerita dari seorang filsuf bernama Bertrand Russell tentang betapa menjengkelkannya seorang filsuf itu. Ini satu cerita yang kemudian diangkat atau diceritakan oleh seorang filsuf yang kemudian bercerita tentang betapa menjengkelnya seorang filsuf. Oke, kawan-kawan dimanapun berada, ada seorang lelaki berdiri di ujung jalan yang bercabang. Ada seorang lelaki yang kemudian berdiri di ujung jalan yang kemudian ujung jalannya itu bercabang. Ia bertanya kepada seorang filsuf yang sedang berdiri di sana. Pertanyaannya begini, jalan mana yang menuju ke kota A? Sang filsuf kemudian menjawab, maksudnya salah satu dari dua jalan ini. Karena berdiri di persimpangan, maka jawaban sang filsuf, maksudnya di antara salah satu dua jalan ini. Ya, dan Anda ingin ke kota A? Tanya si filsuf lagi. Ya. Berarti Anda ingin mengikuti salah satu dari dua jalan ini untuk menuju kota A. Karena mulai tidak sabar, lelaki itu berkata, ya, yang mana yang menuju kota A? Mengapa Anda yakin kalau salah satu dari dua jalan ini menuju kota A? Tanya filsuf itu lagi. Lelaki itu pun kehilangan kesabarannya dan berkata dengan nada agak tinggi, Anda tahu atau tidak? Tidak, jawab sang filsuf. Harus diakui bahwa memang beberapa kesan miring kepada filsafat bukannya tanpa alasan. Beberapa fakta dan fenomena yang muncul dalam ranah filsafat memang bisa mengundang komentar-komentar tersebut. Namun kawan-kawan dimanapun berada, perlu dicatat bahwasanya seandainya pun ada kesan filsafat itu ruwet atau tidak karuan dalam filsafat, hal itu biasanya berawal dari misi dan tujuan filsafat untuk menggali dan memahami sesuatu secara komprehensif dan mendalam. Di sisi lain, ya, sebagian besar manusia lebih suka berpola pikir praktis dan sederhana. Ini manusia ini pada umumnya lebih suka berpola pikir yang praktis dan sederhana. Tidak mengherankan kemudian jika apa yang dilakukan oleh para filsuf itu dipandang sebagai cari-cari masalah belakang. Karena apa? Karena melawan kebiasaan dari masyarakat besar tadi yang hidupnya praktis dan sederhana. Kemudian persepsi yang miring tersebut apabila dicermati bisa berarti dua hal. Ada dua persepsi yang kemudian hadir, itu dalam dua. Yang pertama, persepsi tersebut bisa jadi merupakan sebentuk kegagalan. Ya kan, ada proses kegagalan dalam apa? Dalam para filsuf menjelaskan atau menjalankan visi dan misi kefilsafatan. Karena apa?
eh, sebagaimana dipaparkan di muka, filsafat pada awalnya bertujuan untuk apa? Menjernihkan dan meluruskan berbagai dimensi kehidupan manusia yang berjalan secara tidak seharusnya. Ini ada dua persepsi. Persepsi yang pertama ini bicara tentang kegagalannya seorang filsuf dalam menjalankan visi dan misi kefilsafatan. Kemudian persepsi yang kedua, berkembangnya sikap apatis dan apologis, bahwa filsafat itu ruwet dan sia-sia saja. Dan hal itu membuat banyak orang enggan dan merasa alergi dengan filsafat, tanpa tahu secara pasti apa dan bagaimana filsafat. Jadi sebelum mempelajari, mau menganggap filsafat itu sebuah bentuk yang alergi, ya kan? Sehingga orang kemudian enggan, kawan-kawan enggan, kemudian merasa perlu adanya belajar filsafat. Padahal visi dan misi kefilsafatan ini untuk apa? Menjernihkan dan meluruskan berbagai dimensi kehidupan manusia yang kemudian berjalan tidak seharusnya. Ada dua persepsi yang dibangun tadi. Apabila dilacak dari akar-akarnya, ya kan, filosofia ini, ya jadi philo dan sofia. Filsafat sering didefinisikan secara ringkas sebagai cinta kebijaksanaan. Ini penting untuk dicatat. Untuk kawan-kawan perlu catat bahwasanya bagi mereka yang salah persepsi sejak awal, ini arti filsafat ini secara akar katanya itu berbicara tentang cinta kebijaksanaan. Jadi filsafat pada awalnya adalah sebentuk rasa cinta. Cinta kepada apa? Cinta kepada kebijaksanaan. Bukan kepada rasio, bukan kepada kerumitan berpikir, atau kepada segala alur logika yang jelimet. Meskipun hal-hal tersebut sesekali juga terlibat, tetapi tetap dalam kerangka aslinya, yaitu kerangka kebijaksanaan. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah kebijaksanaan itu? Mungkin kita agak sulit untuk memahami secara tepat maknanya. Karena apa? Karena ternyata kata-kata ini sering dimanipulasi untuk apa? Untuk meredam protes atau sebagai strategi untuk lepas dari tanggung jawab. Pemerintah sering memakai kata ini misalnya ketika ingin menaikkan harga BBM atau menyuruh orang untuk membayar pajak. Lihatlah kawan-kawan, misalnya headline sebuah surat kabar yang bertuliskan, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru, menaikkan harga BBM. Atau spanduk besar di tepi jalan, orang bijak taat pajak, dan yang semacamnya. Contoh lain misalnya ketika kawan-kawan yang mendapat nilai rendah dari dosennya, atau kawan-kawan mahasiswa ini mendapat nilai dari dosennya, atau pengangguran yang melamar pekerjaan dan ditolak, kemudian merengek, mohon kebijaksanaannya Pak. Kebijaksanaan atau biasa juga disebut wisdom memang berkonotasi sangat positif dalam keseharian kita ini. Meskipun jelas tidak banyak orang yang berusaha secara intensif untuk melacak apa yang dimaksud dengan kebijaksanaan itu. Kata itu dalam kesehariannya lebih sering diartikan sebagai apa? Sebagai kebaikan praktis, kemurahan hati, atau tindakan yang mempertimbangkan kepentingan dan keinginan orang lain. Pemaknaan seperti itu tentunya tidak salah, ya kan kawan, meskipun harus diakui masih terasa reduktif. Dalam Oxford Dictionary, kata wisdom ini atau kebijaksanaan ini diartikan sebagai pengalaman dan pengetahuan yang sekaligus diiringi kemampuan untuk apa? Untuk menjalankannya baik secara kritis maupun praktis. Jadi dalam kamus Oxford ini, kata wisdom atau kebijaksanaan itu diartikan sebagai apa? Pengalaman dan pengetahuan yang sekaligus diiringi kemampuan untuk menjalankannya baik secara kritis maupun praktis. Pengalaman dan pengetahuan, ya kan, yang sekaligus diiringi kemampuan untuk apa? Untuk menjalankan baik kritis maupun praktis. Jadi kawan-kawan perhatikan, dari definisi tersebut kita bisa menemukan setidaknya 4 kata kunci. Untuk apa? Untuk memahami kebijaksanaan. Kunci yang pertama yaitu pengalaman. Kunci yang kedua adalah pengetahuan.
kunci yang ketiga adalah kritis, dan kunci yang keempat adalah praktis. Ada empat kunci ketika kita melihat definisi yang dibangun oleh kamus Oxford ini. Dewasa ini menunjukkan bahwa yang disebut kebijaksanaan itu pada dasarnya adalah sebuah tindakan yang diawali dengan usaha untuk apa? Untuk berpikir secara jernih dan kritis, serta mempertimbangkan pengalaman yang pernah dirasakan. Ringkasnya apa? Ringkasnya adalah sebuah tindakan termaksud kategori bijaksana jika tindakan itu diawali dengan langkah apa? Berpikir dulu secara jernih, kritis dan sistematis, dan dalam aktivitasnya berpikir ini kemudian dipertimbangkan atau mempertimbangkan pengalaman-pengalaman yang pernah dirasakan sebelumnya, dan akhirnya apa? Memutuskan tindakan seperti apa yang harus dilakukan. Jadi melewati proses-proses untuk menikmati satu kebijaksanaan. Oke, baik kawan-kawan, seorang teolog filsuf bernama Reinhold Niebuhr pernah berdoa untuk apa? Untuk meminta kebijaksanaan. Bentuk doa seorang teolog, cara beliau coba berdoa dengan bentuk kebijaksanaannya. Ya Tuhan, berikanlah kepada kami ketabahan untuk menerima apa saja yang tidak bisa diubah. Berikanlah kepada kami keberanian untuk mengubah apa yang harus diubah. Berikanlah kepada kami kebijaksanaan untuk membedakan salah satu dari keduanya. Sangat luar biasa kawan-kawan, dimanapun berada, doa dari seorang teolog filsuf ini tentang kebijaksanaan. Artinya beri kesabaran, ya kan, untuk apa? Untuk menerima apa yang tidak bisa diubah lagi. Dan yang kemudian doa yang kedua adalah berikan keberanian untuk apa yang harus dirubah. Dan yang ketiga, minta letak kebijaksanaan untuk menempatkan satu pas pada porsinya, yaitu mau di wilayah mana yang harus dirubah dan mana yang tidak harus dirubah, atau dengan sabar menerima apa adanya. Menarik sekali kawan-kawan ketika mencermati ungkapan doa tadi. Dalam doa ini Niebuhr akan mengingatkan bahwa hidup ini pada dasarnya berisi dua hal, ya kan? Hal yang pertama yaitu segala yang tidak bisa diubah seperti takdir, kepastian Tuhan. Seperti mengapa aku lahir di Mojokerto, mengapa bapakku A, ibuku B, mengapa aku tidak secantik artis A, tidak segagah bintang film B, dan lain sebagainya. Semua itu adalah hal-hal yang tidak bisa diubah. Dan untuk menghadapi semua itu, kita hanya bisa memohon ketabahan dan kekuatan untuk menerima. Kemudian di sisi lain, ada pula dimensi yang kedua atas doa tadi tuh, yaitu apa? Yaitu segala yang harusnya kita ubah karena berada dalam jangkauan kita. Misalnya, mengapa aku sering bohong? Mengapa aku ini malas bekerja? Mengapa aku kalau bicara kasar dan lain sejenisnya? Hal-hal seperti ini sebenarnya berada dalam jangkauan kita untuk mengubahnya kawan-kawan. Maka untuk menghadapi hal ini kita meminta kepada Tuhan, ya kan? Meminta kepada Tuhan untuk kemauan, keberanian, kekuatan untuk mengubahnya. Kawan-kawan dimanapun berada, pasti kemudian muncul pertanyaan, bagaimana cara membedakan antara mana yang harus dirubah dan mana yang kemudian tidak harus dirubah dan harus diterima begitu saja? Adakah kriteria-kriteria tertentu? Problem inilah yang kemudian kiranya yang paling berat. Karena apa? Karena ternyata tidak sangat banyak orang yang tahu mana dalam hidupnya yang harus diubah dan mana yang harusnya diterima begitu saja. Kesalahan deteksi ini kemudian seringkali berakibat fatal kawan-kawan. Karena apa? Fatal karena apa kawan-kawan? Karena jika yang seharusnya diterima itu begitu saja, kemudian diupayakan untuk diubah, atau sebaliknya yang harusnya diubah tetapi dibiarkan saja, maka pasti akan memunculkan kekacauan, kekecewaan, dan bahkan keputusasaan kawan-kawan. Untuk inilah kawan-kawan, setiap orang memerlukan kebijaksanaan.
satu kata yang harus ada cinta sebagai syarat minimal untuk menjadi penghuni dunia filsafat. Hidup secara bijaksana sebenarnya hidup dalam kondisi dan posisi yang pas. Ya, jadi hidup secara bijaksana sebenarnya itu hidup dalam kondisi dan posisi yang pas. Itu hidup yang secara bijaksana itu pas. Pas di sini dapat diartikan sebagai gaya hidup yang tidak kurang dan tidak lebih, kawan-kawan. Pas di sini juga berarti bagaimana kita hidup tanpa melampaui batas-batas kewajaran, sekaligus bisa memaksimalkan segala potensi yang kita miliki. Jadi gampangnya begini, kawan-kawan. Hidup secara bijaksana itu dalam arti pas ini adalah bagaimana cara menjadi manusia yang sebenarnya. Dalam banyak pemikiran besar dan termasuk juga dalam ajaran banyak agama. Cara hidup yang pas ini sering disimbolkan sebagai posisi tengah atau moderat. Sebaik-baik urusan adalah tengah-tengahnya. Posisi tengah ini maksudnya adalah posisi yang seimbang, proporsional, adil dan tidak berlebihan, kawan-kawan, atau pas tadi itu. Kawan-kawan dimanapun berada, jadi di sisi lain menjadi bijaksana ini juga berarti menjadi tahu dan paham porsi dan posisinya dalam kehidupan. Siapa saya, mengapa saya ada, apa tujuan saya, dan lain sebagainya. Kawan-kawan, coba kawan-kawan pikirkan pertanyaan-pertanyaan ini. Pertanyaan sebelumnya. Kemudian coba kawan-kawan cari jawabannya. Dan apabila kawan-kawan telah menemukan jawaban yang tepat, maka kita harus bertindak dan berperilaku berdasarkan apa? Berdasarkan yang kita temukan itu. Baik secara tepat, tanpa berlebihan. Apabila kemudian kawan-kawan jeli, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah pertanyaan-pertanyaan awal di dunia filsafat, sebagaimana disebut di muka pembahasan kita, di video-video sebelumnya. Kemudian setiap orang ini adalah individu tersendiri yang unik. Kawan-kawan adalah individu yang kemudian yang unik, memiliki karakter dan ciri khas sendiri-sendiri. Jadi kawan-kawan punya ciri khas tersendiri berbeda dengan orang-orang lain. Kawan-kawan pasti berhubungan dengan individu yang lain dalam masyarakatnya, berhubungan dengan lingkungan semesta, tempat kehidupan, dan tentunya juga berhubungan dengan misteri-misteri kehidupan yang tidak semua bisa dipahami. Seperti apa? Seperti agama, Tuhan, dan lain sebagainya. Dalam posisi seperti ini tentunya setiap orang kemudian dituntut untuk mampu memposisikan dirinya secara proporsional, tahu batas antara dirinya dan hal-hal di luar dirinya, dan bertindak serta berperilaku secara tepat dalam kerangka batas yang dimilikinya tersebut. Itulah kebijaksanaan, kawan-kawan. Kondisi semacam ini, kawan-kawan, meniscayakan kemampuan manusia dalam dua hal. Hal yang pertama adalah kemampuan refleksi. Bernalar dengan menggunakan segenap kemampuan intelijensinya untuk merumuskan posisi dan peran apa yang harus dimainkan dalam kehidupan. Dalam rangka refleksi ini, kawan-kawan dituntut untuk tidak hanya mampu mendayagunakan akal pikirannya belaka, tapi segenap daya intelijensi yang dimiliki, seperti apa intuisi, naluri, hati nurani, dan termaksud juga pengalaman hidup yang pernah dialami, kawan-kawan. Jadi dalam rangka refleksi ini, kawan-kawan dituntut tidak hanya mampu mendayagunakan akal pikirannya belakang, tetapi juga segenap daya intelijensi yang kawan-kawan punya. Seperti apa? Seperti intuisi, naluri, hati nurani, dan termaksud juga pengalaman hidup yang pernah dialami, kawan-kawan. Kemudian yang kedua, kemampuan memutuskan dan selanjutnya menjalankan keputusan tersebut dalam tindakan nyata berdasarkan hasil refleksi yang dilakukan sebelumnya. Dan kemudian mempertimbangkan pula konteks tempat tindakan tersebut akan dilakukan. Jadi lingkungan orang-orang tersebut mempengaruhi tindakannya, kawan-kawan. Kemudian ada dua hal lagi, kawan-kawan, yang perlu kawan-kawan cermati dalam proses refleksi sebelum melakukan tindakan.
Yaitu apa? Yang pertama itu mempertimbangkan kembali atau mempertimbangkan konsekuensi, dampak atau akibat dari tindakan yang diambil itu, kawan-kawan. Ketika seseorang melakukan refleksi demi satu aksi tertentu, maka dalam refleksi di situ, di samping harus melibatkan pengalaman masa lalu, juga harus dilibatkan prediksi-prediksi akan konsekuensi yang harus ditanggung jika tindakan tertentu kemudian diputuskan untuk dilakukan. Hal ini kawan-kawan perlu dilakukan mengingat apa? Mengingat bahwa ketika satu tindakan sudah diambil, maka pertanggungjawaban harus dibuat. Apabila seseorang memutuskan satu tindakan tanpa mempertimbangkan konsekuensinya, maka ia akan susah untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan seandainya terjadi sesuatu di luar perhitungannya. Maka disinilah kawan-kawan perlunya pertimbangan masa lalu seperti tersebut di atas. Di samping sebagai masukan alternatif tentang tindakan apa yang harus diambil atau tidak diambil. Juga termaksud sebagai pelajaran. Pelajaran tentang apa? Pelajaran tentang konsekuensi apa yang mungkin muncul dari satu tindakan tertentu. Kemampuan refleksi ini kawan-kawan dan kemampuan aplikasi ya, apabila dirujukkan dengan situasi manusia yang senantiasa dinamis ini akan membawa kita kepada satu kesimpulan bahwa kegiatan refleksi, memutuskan dan melakukan tindakan nyata ini juga beraspek progresif. Dalam arti apa? Dalam arti harus selalu dilakukan dari waktu ke waktu. Kehidupan manusia senantiasa berkembang. Perubahan demi perubahan senantiasa terjadi kawan-kawan. Sehingga apabila di satu titik saja kita berhenti sebentar, bisa dipastikan akan tertinggal oleh dinamika zaman kawan-kawan. Kenapa zaman selalu dinamis? Konsekuensinya adalah refleksi dan penetapan keputusan terhadap berbagai aspek kehidupan. Kita harus perlu dilakukan secara terus-menerus agar apa? Agar tidak kehilangan relevansinya dengan dinamika zaman. Kawan-kawan, kemudian apa yang kita putuskan hari ini sebagai tepat dan benar, bisa saja esok hari sudah tidak lagi sesuai kawan-kawan. Apa yang kita anggap sudah tepat dan selayaknya, demikian pada saat ini bisa jadi beberapa saat lagi sudah tidak berlaku kawan. Oleh karena itu sebentuk kebijaksanaan pada masa lalu tidak selalu berarti kebijaksanaan juga pada masa kini. Jadi di samping faktor waktu kawan-kawan, faktor ruang juga termaksud yang harus dipertimbangkan dalam menerapkan gaya hidup yang pas. Kalau dalam perspektif waktu, orang harus menyadari bahwa kebijaksanaan dalam waktu tertentu bisa jadi bukan merupakan kebijaksanaan dalam waktu yang lain. Maka kawan-kawan, dalam perspektif ruang harus disadari pula bahwasanya kebijaksanaan di tempat tertentu belum tentu bisa diterapkan di tempat yang lain. Kebijaksanaan di kota A mungkin merupakan penindasan di kota B kawan-kawan. Kebijaksanaan bagi seorang dewasa bisa jadi merupakan satu pembebasan bagi anak-anak. Jadi kawan-kawan, kebijaksanaan bagi seseorang wanita bisa merupakan pelecehan jika diterapkan kepada laki-laki. Maka dalam menemukan posisi dan keputusan yang pas ini kawan-kawan benar-benar dituntut untuk mendayagunakan segenap potensi pertimbangan, penalaran dan prediksinya kawan-kawan. Jadi kawan-kawan di sisi lain kawan-kawan, apabila kita melihat betapa kemampuan dan potensi intelijensi manusia itu tidak hanya satu, kalau kita lihat di sisi lain betapa kemampuan manusia ini punya potensi tidak hanya satu. Maka dalam kerangka kebijaksanaan ini seorang juga harus secara pas menentukan perangkat intelijensi mana yang harus dipakai. Jadi kondisi apa kawan-kawan membaca potensi di mana, kawan-kawan harus menentukan intelijensi apa yang pas dipakai. Karena itu tadi ruang dan waktu menentukan kebijaksanaan itu tersendiri. Jadi kalau dalam seorang tokoh Charles Jubair dalam buku-bukunya Dimensi Etik dan Asketik Pengetahuan Manusia, manusia itu secara normal memiliki 5 alat
yang menjadi sumber pengetahuan dalam kehidupannya, kawan-kawan. Jadi 5 alat tersebut itu adalah indera, naluri, rasio, nurani, dan intuisi. Jadi ada 5 intelijensi manusia. Kelima ini memiliki fungsi apa? Bentuk dan jenis sumbangan pengetahuan yang berbeda-beda. Jadi kapan seseorang harus menggunakan rasionya, kapan ia cukup memakai inderanya, atau kapan pengetahuan intuitif diperlukan. Semuanya memerlukan kebijaksanaan untuk memutuskannya, kawan-kawan. Dalam banyak kasus, berbagai keruwetan terjadi karena apa? Karena banyak orang yang tidak mampu memilah dan memilih perangkat pengetahuan apa yang harus dipakainya. Ada kalanya wilayah moralitas dipahami dengan rasio, wilayah intuitif dipahami secara indrawi, atau wilayah naluri bertahan hidup dipahami secara matematis. Jadi cara pandang yang salah wilayah itu tidak sama sekali tidak berguna, kawan-kawan. Karena apa? Pasti dengan cara pandang yang beragam akan muncul pula banyak pengetahuan dan horizon baru. Tapi harus diakui bahwa salah wilayah tersebut, apalagi kawan-kawan, jika kemudian dilanjutkan dengan aplikasi praktis, pada gilirannya akan masuk kategori tidak bijaksana. Jadi ironis sekali, kawan-kawan, jika kita melihat ternyata dalam sejarah manusia ini, pemanfaatan berbagai potensi yang dimiliki oleh manusia ini ternyata tidak maksimal. Jadi dalam periode sejarah tertentu atau dalam wilayah geografis, kawan-kawan, biasanya selalu saja salah satu alat yang mendapat prioritas utama, sementara perangkat yang lain tidak terurus. Mungkin timur terkenal dengan intuisinya, barat terkenal dengan rasionalnya, para ilmuwan terkenal dengan rasio indrawi ilmiahnya, dan rohaniawan terkenal dengan spiritual intuitifnya, dan lain sebagainya, kawan-kawan. Jadi dapat dipastikan bahwa ketika sebuah gaya berpikir tertentu menjadi populer atau menjadi paradigma, maka gaya berpikir dan cara bernalar yang akan tersisih atau dianggap tidak kompeten. Atau ringkasnya, makhluk bernama manusia yang sudah mengeksplorasi luar angkasa itu ternyata masih belum optimal mengenali dan mendayagunakan potensi dirinya, kawan-kawan. Akan halnya filsafat sendiri yang pada mulanya merupakan sebentuk cinta kebijaksanaan, pada perkembangannya hingga saat ini sering menjadi tidak bijaksana. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena apa? Karena selalu dikonotasikan sebagai kemampuan berefleksi secara rasional dan meremehkan perangkat berefleksi yang lain. Jadi tidak mengherankan apabila kawan-kawan menemukan cita-cita universalitas dan komprehensivitas pemikiran filsafatan ini menjadi sangat artifisial. Karena apa? Karena dari totalitas intelijensi manusia yang tidak hanya satu tersebut, kemudian direduksi menjadi satu fakultas saja, yaitu apa? Yaitu fakultas rasional. Apakah kemudian tidak ada filsuf yang menggarap wilayah yang lain? Satu pertanyaan yang muncul. Ada, itu jelas ada, tetapi lagi-lagi para filsuf ini juga terjebak pada lubang yang sama, yaitu reduksi manusia ke dalam satu wilayah saja. Jadi mungkin mereduksi dalam wilayah mungkin ada yang rasionalnya saja, ya kan, ada cuma intuisinya saja. Itu, kawan-kawan. Jadi empirisme menekankan kepada pengetahuan indrawi. Jadi intuisme memfokuskan kepada intuisinya saja. Demikian pula halnya yang menggarap wilayah nurani dalam filsafat moral atau insting nalurial untuk hidup. Sebenarnya hal itu tidak salah, kawan-kawan. Karena kondisi kodrati manusia bagi seseorang untuk hanya bisa melihat dari satu perspektif saja. Akan tetapi, kawan-kawan, ketika kita menyadari bahwa sebenarnya ia sedang memahami dari satu perspektif saja, dan kemudian menyatakan bahwa realitas yang dipahaminya ini secara total sebenarnya adalah seperti dalam perspektifnya,
maka terjadilah yang namanya reduksi. Jadi reduksi ini sangat mungkin akan memunculkan klaim kebenaran. Jadi ketika kita memang tidak menganggap kesalahan dalam corak berpikir seperti itu, cuman berdampak pada munculnya klaim-klaim kebenaran atas penggunaan satu intelijensi yang ada. Jadi klaim kebenaran ini menunjukkan perspektifnya yang paling benar. Jadi seorang bijaksana yang berparadigma pas dituntut untuk tahu dan bisa menentukan perspektif mana yang harus dipakai menghadapi persoalan ini, mengapa harus perspektif ini dan bukan perspektif yang lain, serta tidak mengharuskan dirinya senantiasa dalam perspektif tersebut dan dalam kondisi dan situasi yang berbeda. Jadi tidak ada tuntutan. Selama dia membaca penggunaan pembacaannya seperti apa. Dengan cara pandang tersebut, dengan cara pandang seperti ini kawan-kawan, kawan-kawan yang bijaksana tidak akan terjebak pada reduksi, sekaligus tidak melantur dengan memakai perangkat intelijensi yang tidak pada tempatnya, ya kan, terhadap satu permasalahan. Mungkin karena paradigma dan bertindak bijaksana, ya kan kawan-kawan, yang pas ini, sehingga pada saat ini banyak orang merindukan filsafat agar kembali kepada makna aslinya. Apa makna asli dari filsafat? Yaitu apa? Cinta pada kebijaksanaan. Tidak hanya cinta kepada pemikiran yang rasional. Jadi cinta pada kebijaksanaan. Satu di antara orang-orang, jadi ada bagi sebagian dari beberapa orang, salah satu Fritjof Schuon yang dalam The Transfiguration of Man berkata, bukanlah sesuatu yang mustahil untuk mengembalikan kata filsafat kepada makna aslinya. Filsafat, cinta akan kebijaksanaan, yaitu ilmu mengenai segala prinsip yang fundamental. Ilmu ini beroperasi dengan memakai juga intuisi yang merasa, dan bukan semata dengan akal yang menyimpulkan. Itu kawan-kawan dimanapun berada. Jadi klaim-klaim kebenaran muncul, merasa dirinya yang paling benar, ini muncul daripada penggunaan satu jenis intelijensi yang ada dalam dirinya. Lebih tepatnya lebih sering kepada menggunakan rahasia sebagai basis gerakan atau cara pandang. Jadi kawan-kawan dimanapun berada, pada bab kesempatan kali ini coba mengarahkan bahwasanya kita harus kembali pada makna sesungguhnya. Makna sesungguhnya filsafat adalah cinta kepada kebijaksanaan, tidak hanya pada rasio saja. Jadi kawan-kawan bisa menjadi bijaksana dengan filsafat. Itu kawan-kawan yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga kawan-kawan bisa menjadi bijaksana dengan filsafat. Atau mungkin dalam kesehariannya bisa menggunakan satu doa tadi. Doa yang kemudian hadir oleh sosok teolog filsuf Reinhold Niebuhr. Itu kan sebagai apa? Bentuk untuk kemudian membangun kembali apa yang harus dirubah dan apa yang tidak harus dirubah, dan posisi apa yang kemudian bantuan Tuhan untuk menempatkan posisi di mana kawan-kawan berada. Apakah harus merubah atau harus tidak berubah? Tentunya itu harus kawan-kawan menggunakan intelijensi yang ada pada diri kawan-kawan. Mungkin itu saja kawan-kawan. Billahi fissabil haq fastabiqul khairat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dengan cinta saya ada, dengan ketiadaan cinta saya tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.